atau ilmu muamalah yang berkaitan dengan masalah psikologis dalam Islam itu beda ya pengertiannya. Jadi kalau di dalam Ihya ini yang dimaksud muamalah itu, ilmu muamalah adalah ilmu yang membahas bagaimana kita bisa bermujahadah. Ya, itu nanti ilmu muamalah kerjanya ke sana. Itu seperti yang kita bahas dalam kitab Mizanul Amal itu. Karena itu ilmu ini membutuhkan sifat, karakteristik. Jadi karakteristik hati itu seperti apa? Ya, ihwal hati itu seperti apa? Tidak wujudnya, tidak dzatiyah, enggak ke sana, itu hanya Allah yang tahu. Karena sampai kapanpun ya tidak ada yang tahu. Karena ruh, qalb itu sama dengan malaikat toh. Jadi malaikat itu ya aslinya ya ruhun itu, ya qalbun itu. Karena itu kita manusia ini kan super lengkap ya. Di sisi lain ada sisi malaikat ya, pada di manusia itu yaitu qalbun itu. Di sisi lain juga ada yang sifatnya jasadiyah. Itu sesuatu yang lengkap. Makanya Allah berfirman apa namanya ahsana taqwim itu. Ciptaan yang istimewa itu. Jadi ini hanya definisi saja nih bahwa hati itu adalah latifatun rabbaniyatun ruhaniyatun, dan dia bisa bermakna dua. Makna dalam pertama maknanya adalah jantung, makna yang kedua adalah latifah rabbaniyah yang itu secara indrawi tidak bisa dideteksi. Tetapi antara yang non indrawi dengan yang indrawi tadi itu, antara jantung dengan hati itu bisa dilihat hubungannya. Berarti jantung kita itu erat hubungannya dengan hati. Baik, itu yang pertama nih, definisinya dulu. Al-lafdhu ats-tsani, sekarang menginjak kepada lafadz yang kedua atau istilah yang kedua. Wa huwa, ruh itu adalah aidon juga yutlaku, dinyatakan fima, tentang sesuatu yata'allaku, yang berkaitan bijinsi ghardina, dengan jenis tujuan kami, limaknaya ini, untuk menyatakan dua makna. Jadi kalau qalbun itu tadi menyatakan dua makna, demikian juga ruh itu juga memiliki dua makna. Ahaduma, yang pertama adalah jismun latifatun, jisim latifatun yang lembut atau yang halus, atau zat yang sangat halus. Jismun latifah itu zat yang sangat halus. Kalau sampai menggambarkan kata latifun, halus, sampai pernah memikirkan misalnya dulu waktu kita lahir pertama kali berapa sentimeter, kemudian berapa sekarang itu umur 40 tahun menjadi 170 meter, 170 sentimeter misalnya. Sampai pernah merasakan itu pertumbuhannya itu modoten itu loh, sampai sakit ngukur bendino gitu. Betapa Allah itu halus itu tidak kasar gitu ya. Jadi misalkan sampean kan gak telatenan itu yo, misalnya jenengan gawe opo ngono, misalnya gawe kue ngoten yo, gak telaten diodot-odot ngono ya supaya cepet mekar kan ngoten nggih. Ndang neng mari kan misalkan roti itu ciptaane menungso ngoten ya. Gawe roti apa ya jenenge godho roti atau roti goreng supaya mekar ketika digoreng diodot. Waya kan ngodoti sing latifun sing halus, berhubung gak telaten menungso lan ret ngeten. Jadi dalam sekian detik itu kelihatan perubahannya berapa senti. Coba Allah itu yang maha lembut ya, ketika menarik manusia dari sekian sentimeter sampai kemudian menjadi 170 sentimeter, itu bagaimana ya lembutnya, per hari kira-kira berapa. Terus pernah nggak dimeteri gitu, kan sangat lembut. Mungkin kita bisa mengukur secara matematis ya, secara matematis ketika dulu usia baru lahir, sekarang usia sekian, ketika
dulu misalkan berapa senti sih anak bayi itu? 52, sekarang menjadi 175. Mungkin dibagi saged. Tapi ingat itu hanya angka. Di atas yang hitung ngono iso kabeh. Sing penting matematika kan ngoten nggih. Cuma lihatlah per hari itu. Pernah dengan secara indrawi itu melihat perkembangan itu. Walaupun misalnya seorang ibu yang melahirkan anaknya sendiri, bapak yang ikut urun-urunan itu, pernah nggak jenengan melihat perkembangan anak itu sekian inci misalnya? Kan tidak bisa itu. Itulah latifun. Lalu bagaimana dengan hati yang bersifat indrawi saja? Kita tidak bisa mendeteksi. Lalu bagaimana ini berkaitan dengan ruhani yang latifun, ruhani yang bersifat lembut. Betapa hati itu sesuatu yang sangat lembut, jauh lebih lembut daripada perpanjangan usia tubuh manusia. Jangankan kita ya, jenengan nanam sesuatu saja itu ya, tanaman yang paman misalnya nanam sawi ya, itu susah kan untuk gak telaten nih, gak telaten yang ngukuri perkembangannya setiap harinya itu loh nih. Itu berarti Gusti Allah itu moho telaten oleh ngopeni kawula. Nah, coba nih Gusti Allah duwe sifat kaya kowe menungso misale. Apa gak kowe penceng kabeh kon diodot nggih. Nah, itulah latifun namanya. Lembut, halus. Karena itu kita itu disuruh untuk berzikir dengan lafaz ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Mengingat akan kelembutan Allah, bahwa Allah itu tidak kasar, bahwa Allah itu lembut. Sedemikian lembut Allah itu ngodot pertumbuhan manusia, pertumbuhan hewan, pertumbuhan tumbuh-tumbuhan itu sangat lembut. Lalu bagaimana lembutnya hati kita itu? Nah inilah yang dimaksud dengan latifah itu, bahwa sesuatu yang latifah sampai menggunakan mikroskop secanggih apapun yang tidak bisa, menggunakan kecanggihan apapun sampai detik ini para ilmuwan, saintis itu tidak pernah bisa mendeteksi zatiyah daripada latifah ini, tidak akan bisa. Makanya yang ada hanyalah kalau sains modern itu kan berbasis laboratori. Misalnya ada orang depresi, ya, kemudian ada dokter saraf diteliti perkembangannya per hari, muncullah kemudian teori ego dan sebagainya itu. Itu hanya gejalanya saja, itu sifat-sifatnya. Tetapi hakikatnya pernah nggak ada saintis di dunia ini yang bisa tahu tentang? Nggak pernah ada. Karena itu apa yang disampaikan oleh Allah itu benar adanya, ya, nyata, bahwa kulir ruh min amri rabbi. Urusan ini zatiyar ruh itu urusannya Gusti Allah. Tidak ada satupun manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti yang mengetahui zatiyah daripada ruh itu. Karena itu saking deadlocknya untuk mendefinisikan kata ruh, cara Imam Ghazali wis didefinisikan latifah wae. Gitu. Ini kalau sendiri dengan logika kan, definisi ini loh. Kayak apa ya? Nggak bisa ditangkap oleh akal. Sekarang begitu. Kenapa? Saking misteriusnya, saking tidak bisa ditangkapnya. Akhirnya ulama kita itu berijtihad